saat ini di Kota Asgar sedang marak terjadinya perjudian online. Hal ini tentu saja meresahkan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, masyarakat menuntut polisi untuk segera mengungkapkan siapa dalang di balik kasus dari perjudian online ini. Semua perlengkapan udah siap belum? Gue udah cantik belum? Loh. Udah rapi belum? Udah, Ih, orang nanya juga. Cowok gue kan nonton sih. Itu tuh. Oh iya, Bapaknya udah mau keluar. Yuk. Permisi Pak, boleh minta waktunya sebentar? Kami dari wartawan ingin mewawancari kedua Bapak ini. Jangan lama ya. Permisi ya Pak. Gimana udah? Oke. Halo, selamat pagi pemirsa. Di sini saya Siska melaporkan secara langsung dari kantor kepolisian Kota Asgar. Di sini ada Pak Tony selaku ketua kepolisian dan juga ada Pak Rehan selaku ketua tim investigasi. Bagaimana tanggapan Pak Tony sendiri mengenai kasus maraknya judi online ini, Pak? Jadi kalau untuk kasus judi online ini sendiri, kami dari kepolisian sejak awal sudah membentuk tim khusus untuk menangkap dalang di balik perjudian ini. Ya, betul sekali, Pak. Tetapi kenapa sampai sekarang kasus ini masih juga belum terungkap ya, Pak? Apakah ada masalah terkait tim khususnya? Untuk itu tim khusus kami sedang bekerja untuk mencari dalang dari perjudian ini. Nah, jadi kami himbau kepada warga agar tidak ikut dan terjerumus ke dalam kasus ini. Oke, terima kasih Pak Tony. Kalau dari Pak Rehan sendiri bagaimana Pak tanggapan Bapak? Kalau dari tim saya sendiri ini sedang melakukan investigasi terhadap perjudian online ini sih, lagi diusahain juga. Walah, baiklah. Terima kasih Pak Tony dan Pak Rehan atas waktunya. Semoga kasus ini segera terungkap. Demikian info yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa. Mie ayam. Ih, nggak mau. Terus apa? Terserah. Ih, makanlah. Ya udah makan apa? Terserah. Nasi goreng. Nggak mau. Pokoknya saya nggak mau tahu. Saya sudah minta saja tim terbaik dari Divisi Cybercrime Pusat. Kalau kalian masih gagal, saya nggak segan-segan nurunin jabatan kamu dan. Siapa? Dan buat kalian semua, saya harap dengan adanya anggota baru ini, kinerja kalian bisa lebih meningkat. Jangan gagal lagi seperti kemarin. Kalau kalian gagal lagi, saya nggak segan-segan nurunin jabatan kalian semua. Baik, Pak. Ruth, kita tamat buka lo. Iya nih, apa gara-gara masalah tadi? Kenapa Ruth? Ya elah, masalah kayak gitu mah gak usah dipikirin. Ibarat pepatah nih ya, akan ada pelangi setelah hujan. Nah, ini hujannya nanti akan datang sebuah pelangi yaitu kebahagiaan. Waduh, tapi kok pelanginya nggak muncul-muncul ya? Mungkin ini hujannya badai petir, jadi lama datang pelanginya. Apaan sih, bukan masalah itu. Nah terus? Seminggu yang lalu nyokap gue baru cerita nih, katanya tetangga gue si Asep baru beli mobil baru. Loh bagus kalau gitu. Lo harusnya termotivasi dengan hal tersebut. Ibarat pepatahnya. Ya Layon, gue lagi gak butuh pepatah kayak gitulah. Yang gue butuh sekarang duit. Iya lebih, kita tuh harus tahu bahwa manusia tuh punya rezekinya masing-masing. Bukan gitu ya, makanya nyokap gue selalu ngerandingin gitu. Katanya Asep aja kerjaan di rumah bisa beli mobil baru. Masa kamu gak bisa, Dik? Lagi pula bener juga kata nyokap gue, si Asep itu emang jarang kelihatan keluar rumah. Tapi kok bisa tiba-tiba kayak gitu? Ngepet kali. Terus nggak boleh gitu, kita tuh harus berpositif thinking. Siapa tahu kan dia kerja yang lain, judi kan misalnya. Buset, kalian lagi bang, nggak boleh gibah gitu tahu, apalagi nggak ngajak gue. Mending kalian bantuin gue buat analisis bukti ini. Apaan tuh? Ini nih bukti yang gue dapat dari tim penyidik kemarin. Udah gue cocokin juga sama CCTV. Setelah dilihat-lihat lagi nih ya, dua orang ini termasuk sindikat di balik perjudian online ini. Oke, jadi dari 7 tersangka itu ada 2 teridentifikasi ya? Gue jadi penasaran siapa aja sih orang-orang yang ada di balik kasino itu? Oke guys, jadi pendapatan kita hari ini berapa? Sekitar 80.000 US dollar, Bos. Hah? Please, translatein dulu lah, gue ini makan pakai rupiah. Hah? Translate? Pas dulu konversi, Bos. Ya itulah. 80.000 US dollar itu sekitar 1,2 M, Bos. Wih, naik juga pendapatan kita dari sebelumnya ya. Penduduk Asgar ini emang rich. Boleh juga kita pilih tempat.
Bener banget bos, nggak sia-sia gue keluar IT mahal-mahal, ternyata balik modalnya cepet juga. Yo, ini modal buat website doang 1,2 M bisa ngepegang per bulannya. Kayaknya mah 5 tahun lagi bisa pensiun dini gue. Pensiun lo bisa dipercepat kalau kita perluas sasaran kita, jangan orang tua aja. Nah, gimana tuh? Gua ngeliat peluang judi yang digemari anak muda. Memang hasilnya nggak sebanyak orang dewasa sebelumnya, tapi lumayan sih kalau nanti rencananya berhasil gitu. Nah, nggak suka nih bawa uang kayak gini. Judi macam apa tuh? Judi berbasis kartu Uno, bos. Kartu Uno. Yang mana tuh? Ya elah bos, kartu Uno. Hidup zaman kapan sih nggak tahu kartu Uno? Sekarang anak muda demen banget loh main kartu Uno. Iya, gue tahu kartu Uno itu apa. Maksudnya judi pakai kartu Uno itu gimana? Inovasi baru, bos. Oh, yaudah, bisa direncanain lah. Halo bos, how are you? Alhamdulillah, I must selalu good bos. Apalagi pendapatan kita naik kali ini bos. Ya bos, it's all about the money bos. Hah? Jam berapa bos? Sorry. Jam 7. Cafe Star. Oke, siap bos. Oke guys. Oke, jadi kayak biasa ya di Cafe Star jam 7. Gue cabut dulu ya. Gue penasaran deh, tadi bos lagi teman-teman sama siapa ya? Biasalah si Anonymous 2. Ya gue tahu, tapi siapa Anonymous 2? Masa selama ini gue kerja nggak tahu sama siapa? Halah, itu mah gak penting. Yang penting kan duitnya jalan. By the way, katanya si Michael pernah nih ketemu sama Anonymous 2. Serius? Siapa dia? Udahlah, kalian berdua nggak perlu tahu. Intinya, kalau nggak ada dia, kita bakalan susah buat jalanin judi ini. Untung tim kita lebih pintar daripada tim investigasi polisi. Iya, bener banget. Tapi kalau Anonymous 1, lo udah pernah ketemu? Kalau untuk Anonymous 1, gue juga belum pernah ketemu sih. Tapi gue juga penasaran tentang dia. Selamat masuk. Ini sih. Oh, kamu orang yang dari pusat ya? Iya pak. Ya, silakan. Oke, mungkin bisa perkenalkan diri. Baik Pak. Perkenalkan, nama saya Rati. Saya dari divisi Cybercrime Pusat. Senang bisa bertemu dengan saudara sekalian dan senang bisa bergabung dalam tim ini. Baik, terima kasih Rati. Mungkin saya juga perlu memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya Rehan dari Ketua Tim Investigasi ini. Di dalam anggota ini ada Rudy, ada Dion, ada Dahlia, dan juga ada Aulia. Salam kenal semua. Ya. Salam kenal kami. Boleh duduk. Terima kasih Pak. Oke, langsung saja. Kami telah menemukan 2 anggota yang terduga jadi sindikat perjudian online ini. Dari rekaman CCTV yang kami dapatkan sebelumnya, itu mereka seringkali berkunjung ke Cafe Star. Kami berencana untuk melakukan sebuah pengintaian terhadap kedua orang ini. Maaf Pak, sebelumnya telah menyerah. Menurut saya daripada kita melakukan pengintaian, mengapa kita tidak lebih mencari buktinya secara langsung dari mereka? Gimana itu? Kita mungkin bisa melakukan perentasan terhadap perangkat terdekat mereka, misalkan handphone mereka. Bisa sih, tapi nggak mudah buat meretas ponsel seseorang tanpa identitas yang jelas juga. Lalu sindikat ini cukup pintar dia, sehingga mereka dapat memasukkan semua identitas mereka dan juga meningkatkan keamanan mereka sendiri, terutama pada bagian webnya. Iya benar, setiap kali kita akan meretas web mereka dan mereka hanya membutuhkan beberapa waktu aja untuk mengembalikan web tersebut. Kita juga udah melakukan berbagai cara untuk meretas web mereka, namun ya dengan secara cepat mereka mengembalikan web tersebut kerja seperti biasa. Iya benar, kami juga udah ngecek aliran dana dari setiap bank yang ada. Kami gak melihat adanya transaksi mencurigakan dari setiap rekening yang ada. Karena itu kami memiliki spekulasi bahwa transaksi itu dilakukan secara tunai dan asumsi yang mungkin itu dilakukan di Cafe Star. Nanti kita perlu membuntuti mereka dan meretas database mereka melalui handphone. Tapi gimana? Sebenarnya kami dari divisi Cybercrime Pusat telah menemukan alat baru yang dapat terhubung dengan handphone.
Alat ini nantinya akan menyalin seluruh data yang ada pada perangkat tersebut. Wah, keren. Dengan begitu kita dapat menemukan informasi yang kita butuhkan secara dengan mudah ya. Jadi ibaratkan ini kita bisa membuat cloning dari suatu perangkat. Ya, betul sekali. Jadi yang kita perlukan saat ini hanyalah menentukan hari yang tepat saat kedua tersangka tersebut berada di Kavesta. Rencana yang bagus. Oke. Udah kalian lanjutkan saja. Saya ada izin ke toilet dulu sebentar. Tapi siapa yang terjun langsung ke Kavesta? Tenang, gue punya kenalan dari divisi cyber security yang cocok buat posisi ini. Siapa tuh? Aul, ini titipan lo. Gila lo ya, bisa-bisanya pesen nasi goreng plus 10. Sehat-sehat ya buat lo. Gila emang mana antreannya panjang banget. Thanks bestie, BTW pas banget nih. Nah mereka ini tuh yang gue maksud. BTW, lo yang dari pusat itu ya? Beneran? Benar, nama saya Rati. Nama gue Sarah, dia Dewi. Salam kenal ya? Salam kenal Rati. Salam kenal juga. Guys, gue dapat info kalau tersangka bergerak ke Kavesta jam 4 sore ini. Nice, lo berdua bisa kan bantuin investigasi buat bantu tas HP tersangka perjudian online ini? Isi itu lo jelasin aja tadi segimana. Yoi, sama satu lagi, kalau disuruh nyangka yang manusiawi lah. Trauma gue terakhir kali disuruh jadi pawang singa gara-gara tersangka lagi Gak usah khawatir, yang kalian perlukan hanyalah mendekati tersangka. Ini fotonya. Nah, bagaimana caranya? Kalian mengambil salah satu HP dari tersangka tersebut. Nah, lalu masukkan alat ini. Nanti alat ini akan menyalin seluruh data yang ada di dalamnya. Oke lah, mudah itu. Sip, Rabu jam 4 sore ya di Kavesta. Ini mas, mbak pesenannya. Makasih ya Mbak. Mbak, bentar. Duduk. Iya mas, ada apa ya? Mbaknya cantik banget sih. Mbaknya Makasih mas. baru ya di sini. Ya ini kebetulan saya baru di sini. Pantesan saya baru lihat Mbaknya di sini. Oh, kenapa Mbaknya mas? asli mana? Kalau saya sih asli sini sih. Kenapa mas? Oh, ntar balik sama siapa? Sama temen sih. Bareng saya aja gimana baliknya? Boleh. Oke. Mas, saya mau tanya deh. Ya, Mas tahu boleh. nggak tentang perjudian online kasino Joko Dazardo? Kalau tentang perjudian itu saya kurang tahu sih Mbak. Kalau buat perjudian itu tuh gimana ya? Buat nguntungin diri sendiri gitu. Iya sih mas, serem banget ya. Iya. Tapi kalau sistemnya tahu nggak mas? Kalau sistemnya tuh saya juga kurang tahu. Tapi kalau jadi adminnya lumayan sih duitnya. Wah, masnya pernah jadi admin jadi online? Enggak. Saya bercanda Mbak. Kalau untuk jadi adminnya saya nggak akan ngerugiin diri saya sendiri sih. Oh, kirain. Kalau gitu saya balik kerja ya mas? Iya Mbak, silahkan. Kok gue ngerasa ada yang aneh ya? Kayaknya mereka tahu deh rencana kita. Iya bener, gue juga ngerasa gitu. But it's not important. Yang penting sekarang datanya udah kita pegang ya. Nice. Guys, ini data yang udah gue sama Dewi dapetin dari kafe kemarin. OMG, thank you guys. Biasa aja kali. Tapi gue ngerasa ada yang aneh deh. Kenapa? Gue sama Sarah ngerasa ada yang aneh sama gelagat tersangka kemarin. Seolah-olah dia tahu apa yang sudah kalian rencanakan. Mungkin itu cuma perasaan kami doang, jadi nggak usah terlalu dipikirin. Udah ya, gue sama Dewi pergi dulu. Bye. Bye. Ini datanya. Ayo kita lihat. Kok nggak ada yang mencurigakan ya? Iya nih, kita lihat dari tadi mulai dari story chat, telepon, lokasi, nggak ada yang bisa dijadiin petunjuk markas mereka. Bahkan kontaknya juga bersih. Aneh. Apa mereka menggunakan 2 HP ya untuk komunikasi? Duh, gue nyerah. Pengen resign aja. Ya elah, lo mah baru gitu doang udah pengen resign. Habisnya udah buntu banget loh. Udah dari 6 bulan yang lalu kita coba cari petunjuk tapi hasilnya nihil. Kalau bukan karena Pak Rehan, kita bahkan nggak tahu siapa aja tersangka di balik judi online ini. Maksudnya Pak Rehan yang menemukannya? Iya, dia yang menemukan fakta bahwa di Cafe Star inilah mereka bertransaksi secara offline. Jadi yang menemukan foto CCTV itu Pak Rehan? Iya bener sih. Hanya foto? Nggak ada video gitu? Atau video CCTV hari-hari sebelumnya? Nggak ada, Pak Rehan cuma ngirimin itu. Katanya cuma pada hari itu mereka transaksi secara offline. Sisanya ya mereka berkunjung ke kafe layaknya pengunjung biasa. Oke, makasih. Meskipun begitu, ternyata Pak Rehan orang yang dapat diandalkan ya. Padahal kan dia masih muda. Bener kan, Pak Rehan itu idaman nggak sih?
Mending kita ngelanjutin ini deh. Ih, lo iri kan, Ruth? Oke, baiklah. Nanti akan saya coba cari lagi info yang mungkin terselip di sini. Jadi gimana hasilnya? Udah ada petunjuk baru belum? Maaf, Pak. Kami masih belum menemukan petunjuk baru. Astaga, sulit banget menemukan tersangka di balik kasus judi online ini. Ingin nyerah aja rasanya. Tapi emang benar-benar gak ada info. Ih, dibilangin gak ada Dahlia. Jadi bagaimana, Pak? Apakah ada rencana lain? Coba nanti saya pikirkan lagi caranya ya. Untuk barang buktinya ini saya bawa aja dulu. Nanti sore jam 4 kita rapatkan lagi tentang rencana kita ini. Baik, Pak. Baik, Baik, Pak. Pak. Bos. Jadi gimana tadi? Beres bos, biasa. Good job, good job. Pokoknya awasin semua pergerakan mereka, jangan sampai kita lengah, oke? Siap bos, laksanakan. Nah. Halo bos. Ya siap bos, aman, beres semua bos. Oke bos, siap bos. Ditunggu kabar selanjutnya bos. Oke. Untuk rencana selanjutnya kita mencoba untuk tetap memantau pergerakan dari tersangka dan juga memperluas pencariannya hingga 5 km ke depan. Menurut saya ya, Pak, bagaimana jika kita mencoba untuk mengecek kembali CCTV di daerah sekitar Cafe Star? Mungkin kita akan mendapatkan petunjuk baru. Untuk hal itu sudah saya lakukan, tapi hasilnya itu tetap saja nihil. Bahkan plat mobil yang digunakan oleh tersangka itu berubah-ubah dan juga tidak terdaftar. Jadi menurut saya akan sia-sia jika kita hanya terfokus pada TKP tersebut. Oh iya, satu lagi ya, saya ingatkan kamu, jangan mentang-mentang kamu dari pusat, kamu jadi meremehkan saya ya. Maafkan saya, Pak, tapi apabila kita hanya memperluas pencariannya, saya rasa kurang efektif. Karena bila dilihat dari arsip sebelumnya, pemeriksaan hanya dilakukan sebanyak 80% dari jangkauan yang ada, dan masih tersisa 20% daerah dan faktor yang belum kita analisis. 20% itu kemungkinan yang sangat kecil juga bagi saya. Daripada membuang-buang waktu, sekarang saya, Dion, Aulia, dan juga Dahlia akan mencoba untuk melakukan pemeriksaan terhadap lokasi baru. Ratih dan juga Rudi ini tetap pantau pergerakan tersangka melalui website Casino Gioco d'Azzardo. Oh ya, ini barang bukti yang tadi ya. Nanti bisa diserahkan kepada divisi penyidikan barang bukti ya. Oke, yang tadi saya sebutkan namanya ikut saya ke depan ya. Lo nggak apa-apa teh? Nggak apa-apa, Ruth. Meskipun begitu, aku masih penasaran. Bisakah kamu antarkan aku ke Cafe Star? Oke. Permisi, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Apakah saya bisa bertemu dengan manajer Cafe Star? Oh, saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu? Kami dari kepolisian. Di sini kami ingin melihat CCTV selama beberapa bulan yang lalu untuk kepentingan penyidikan suatu kasus. Apakah bisa? Oh, bisa. Tunggu ya, saya ambil dulu rekaman CCTV. Baik, Mbak. Lo nggak percaya sama Pak Rehan? Nggak gitu. Saya percaya Pak Rehan. Tapi aku hanya berpikir mungkin ada yang terselip di sini. Oke deh. Ini rekaman CCTV-nya. Terima kasih Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Mbak, kenapa rekaman-rekaman 6 bulan yang lalu udah nggak ada? Oh, harusnya sih ada ya. Saya nggak pernah ngotak-ngatik rekaman CCTV ini. Tapi kemarin ada kepolisian yang datang untuk mengambil beberapa CCTV. Jadi sebelum kalian yang datang, udah ada yang datang duluan. Mungkin ada hubungannya dengan polisi yang itu.
Apakah orang yang memeriksa CCTV tersebut? Oh benar, ini orangnya. Oke, terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Tetap semangat ya, meski dihantam kerjaan yang banyak ini. By the way, Ratih, lu kenapa? Kok kayak banyak pikiran gitu? Bentar. Aku lagi buka rekaman CCTV Kapester 6 bulan yang lalu. Loh, bukan kata Mbak Intan udah hilang? Iya, itu rekaman setelahnya. Dan aku menemukan sesuatu yang menarik. Wih, apa tuh? Astaga, coba lihat deh. Ini Pak Rehan kan? Lah, kok dia ada di situ ya? Gue makin curiga, jangan-jangan Pak Rehan ada hubungan sama kasus judi online ini. Aduh, nggak boleh suzon gitu. Siapa tahu Farhan kebetulan aja di situ. Oke, untuk penyelidikan hari ini kita mulai lagi ya. Sesuai posisi, langsung kita mulai aja sekarang. Oh ya, untuk Ruby sama Rati bisa memeriksa data hasil penyidikan kemarin. Saya lagi ada urusan, saya pergi dulu. Baik, Pak. Tih, lo pegang datanya? Enggak. Yaudah deh, gue coba cari di meja Pak Rehan. Lihat deh, bukan ini HP-nya Pak Rehan ya? Ketinggalan nih. Coba aku lihat. Kalau buka HP Pak Rehan sih? Coba lihat deh. Bukankah ini menarik? Nih, perkembangan judi online gue sampai mana yang udah gue kembangin. Siapa nih yang nelpon? Itu HP gue mana ya? Kok dia pakai telepon rumah sih? Halo? Oh iya, kamu? Gimana rencana kita? Iya, nggak disangka juga ya, ternyata rencana kartu Uno kita ini berhasil juga. Oh ya udah gitu aja. Untuk ini satu lagi ya, untuk hati-hati sama anggota baru. Karena dia cukup cerdas juga, jadi kita harus lebih hati-hati. Maaf Pak, apa-apaan ini? Lebih baik Bapak tidak banyak gerak. Kamu sudah melihat semuanya di sini. Maaf Pak, Bapak adalah dalang dari perjudian ini, maka Bapak saya tangkap. Apa-apaan ini? Maaf Pak, Bapak seharusnya tidak melakukan ini. Bapak seharusnya menggunakan profesi Anda dengan baik. Kamu tidak tahu kan di balik saya ada siapa? Begitu juga dengan saya Pak. Bapak tidak tahu saya bukan? Atau saya perlu menjelaskannya? Kamu orang yang menarik. Kalian semua akan menyesalinya. Cepat, bawa saya ke kantor. Saya juga masih punya tanggung jawab kan dalam tim investigasi ini. Diam, jangan kamu mengantarkan perusahaan tersebut ke kantor. Memangnya kalian mau kemana? Gua, Ratih, dan 2 polisi lainnya bakal terdapat persembunyian mereka. Baik, hati-hati kawan. Gila, ini tempat benar-benar menunjang biaya kehidupan gua. Kalau gua kerja kayak gini terus lama jadi miliarder gua. Orang-orang bodoh di kota ini, mereka semua udah kecanduan sama virus judi ini. Mereka ketagihan buat ngelakuin hal nggak bener nih. Mereka yang judi online ini nggak sadar apa ya? Duit mereka kukuras. Tapi ya gue nggak peduli sih. Yang penting apa kawan-kawan? Cuan! Angkat tangan! Sabar Pak, sabar Pak. Diam. Keluar. Pun Pak. Keluar kamu. Gimana hasilnya? Motifnya hampir sama, tentang masalah keuangan. Sudah berapa lama mereka bekerja?
Mereka mengakunya baru bekerja selama 10 bulan. Apa mereka mengatakan tentang Anonymous One? Saya sudah coba bertanya pada mereka terhadap Anonymous One, tapi mereka bersikeras mereka tidak mengetahui apa-apa tentang Anonymous One. Oke, agak sulit tapi mengapa? Apa kami bisa menemui Pak Rehan? Oh, bisa, silakan. Halo Pak Rehan, atau mungkin kita kenal sebagai Anonymous 2. Apa kabar? Di sini kami nggak mau bertele-tele, langsung saja ke intinya. Apakah Anda tahu di mana Anonymous One sekarang? Kalian semua tidak akan pernah menemukannya. Kejujuran Anda di sini bisa menguntungkan Anda sendiri. Apakah Anda tidak ingin keringanan hukuman? Meskipun saya beritahu kalian siapa Anonymous One sebenarnya, pasti saya yakin kalian tidak akan bisa menemukannya. Jangan mempermainkan kami. Cepat jawab. Di mana Anonymous 1 sekarang? Di sini. Hentikan omong kosong ini. Udahlah, ini nggak akan selesai. Langsung saja dia diploskan ke penjara. Pergerakan Anonymous One tidak terbaca oleh kalian. Tapi saya yakin kita akan kembali. Tunggu saja. Dasar aneh. Buongiorno, Giovanni. Maestro Cosa Nostra. Selamat pagi, Alberto. Jangan menyebutkan nama itu. Kau tahu aku tidak menyukainya. Baiklah, Asep. Tak kusangka kau lebih menyukai nama itu daripada nama aslimu. Jadi bagaimana? Sudah siap menggantikan Rehan? Tenang saja, Tuan Muda. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Kota ini sudah tidak produktif lagi. Kita harus pindah dari sini. Karena peningkatan kita di sini tidak kenaikan yang signifikan. Bagaimana dengan anggota yang lain? Untuk anggota yang lain, tenang saja. Mereka akan segera lepas setelah saya pindahkan lapas mereka ke daerah lain. Namun untuk Rehan, sudah tidak ada lagi harapan. Karena keteladuran dia sendiri, dia harus menerima hukuman yang lebih berat. Kasihan, mana masih muda lagi. Jadi, apakah Anda yakin kita bisa membuat kasino Giorgio de Azzardo seperti dulu lagi? Tenang saja. Saya sekarang melihat polisi sekarang semakin lama semakin canggih. Saya ada di sini. Ini baru permulaan. Jabatan saya sebagai kepala polisian masih panjang. Saat itulah kita akan mewujudkan mimpi kita untuk menanamkan bisnis mafia terbesar di dunia. Jadi selama ini, Tony yang merupakan kepala kepolisian adalah Anonymous 1 atau dalang utama di balik Kasino Giorgio d'Azzardo. Namun, apakah ini merupakan akhir dari Kasino Giorgio d'Azzardo? Jawabannya, tidak ada yang tahu. Hanya masyarakatlah yang dapat menjawabnya. Oleh karena itu, bijaklah dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai teknologi mengendalikan kita, seperti judi yang berhasil mengendalikan dompet kita. Kok jadi selai? Baik, terima kasih. Mungkin saya perlu memperkenalkan. Dah, ya. Udahlah, tersangkanya Ya. Iya bener banget bos, nggak sia-sia gue kuliah di IT. Ternyata cepet. Ngomong apa sih gue? Saya ada di sini. Oh, iklan Soden. guys, gue dapat info dari dari siapa cuy? Gak ada ininya. Lu maksud gue aja dulu. Coba enggak?
Angkat tangan. Kalian kami tangkap. Keluar semua. Belum angkat tangan. Angkat tangan.